Shalom Bapak Ibu. Siapakah seorang tokoh kekristenan yang terkenal dengan ucapannya, segera setelah seseorang dimenangkan, orang tersebut menjadi sombong dan merasa dirinya begitu penting. Ia pun berjalan mengangkat dada dengan gaya seekor ayam jantan. Ini. Ucapan yang sangat tajam dan penuh ironi itu dikenal berasal dari Charles Haddon Spurgeon, ya. Seorang pengkhotbah besar abad ke-19 yang dijuluki Prince of Preachers, Bapak Ibu. Ia hidup di tengah kebangunan rohani, sebuah kebangunan rohani di Inggris, yang pada era revolusi itu melayani dia di Metropolitan Tabernacle di London, ya. Ribuan orang bertobat melalui pelayanannya. Namun di tengah kemenangan rohani itulah, ia menyaksikan bahaya terbesar, yaitu kesombongan rohani yang muncul segera setelah seseorang itu dipakai Tuhan. Dari pergumulannya lahirlah sindiran rohani itu. Segera setelah seseorang dimenangkan, orang itu menjadi sombong dan merasa dirinya begitu penting. Ia berjalan mengangkat dada seperti seekor ayam jantan ini. Itu yang dikatakan Bapak Ibu. Ucapan ini bukan ejekan kosong Bapak Ibu ya. Itu adalah sebuah peringatan profetis bagi kita semua ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Ada saat-saat di mana sorga itu terbuka Bapak Ibu. Jiwa-jiwa dimenangkan, doa-doa dijawab, dan gereja dipenuhi dengan sukacita. Namun, di tengah-tengah nyanyian kemenangan, ada suara lain yang kedengaran pelan, yaitu kokok ayam jantan, Bapak Ibu. Di abad ke-19 ya, di kota London, asap pabrik itu mengepul tinggi, Bapak Ibu. Manusia bekerja siang dan malam, ya. Kemiskinan dan keputusasaan itu merajalela. Namun di tengah kota yang gelap itu, Tuhan membangkitkan seorang hamba muda, Spurgeon ini, Bapak Ibu. Ia berkhotbah bukan dengan kemegahan retorika, melainkan dengan api Roh Kudus. Ribuan orang bertobat, ya. Bangku gereja penuh sesak. Surat kabar menulis namanya. Dunia mulai memperhatikannya. Dan di sanalah bahaya itu mengintai, Bapak Ibu, ya. Bahaya setelah kemenangan ini. Alkitab tidak pernah menyembunyikan kenyataan ini, Bapak Ibu. Setelah Daud mengalahkan Goliat, lagu pujian mulai dinyanyikan, dan benih kesombongan hampir saja tumbuh, Bapak Ibu. Setelah Petrus menerima wahyu bahwa Yesus adalah Mesias, ia ingin segera menegur gurunya dan ditegur kembali, nyahlah iblis. Setelah gereja mula-mula mengalami mujizat, Bapak Ibu, Ananias dan Safira ingin terlihat rohani dan harus mati karena kepura-puraan. Spurgeon melihat pola ini. Ia melihat orang yang baru saja dipakai Tuhan, baru saja memenangkan jiwa, baru saja mengalami keberhasilan pelayanan, lalu berjalan dengan dada terangkat seperti ayam jantan, Bapak Ibu. Mengapa ayam jantan? Karena ayam jantan berkokok seolah matahari terbit karena dirinya. Itu. Padahal matahari terbit oleh kehendak Tuhan, Bapak Ibu, ya. Nah, inilah situasi yang dihadapi oleh Spurgeon, Bapak Ibu. Spurgeon hidup di dalam tekanan yang besar, ya. Ia difitnah, ia dikritik karena doktrinnya. Ia mengalami depresi berat, Bapak Ibu. Ia menderita penyakit gut yang menyakitkan. Dan di tengah semua itu, ia melihat satu musuh yang lebih berbahaya dari kritik luar, kesombongan yang ada di dalam gereja pada saat itu. Abad itu adalah masa kebangunan rohani yang besar sekali di Inggris, Bapak Ibu.
banyak pengkhotbah mudah muncul ya, banyak gereja bertumbuh. Namun keberhasilan sering melahirkan kebanggaan rohani ini. Spurgeon tahu, kesombongan adalah racun yang bekerja perlahan. Ia tidak menghancurkan di luar, melainkan membusukkan dari dalam, Bapak Ibu. Ia pernah berkata bahwa Tuhan seringkali mengizinkan pencobaan untuk merendahkan hambanya, merendahkan hati hamba-hambanya, supaya mereka tidak membusukkan dada seperti ayam jantan tadi, Bapak Ibu. Apa kesombongan rohani itu sebenarnya? Inilah dosa yang terselubung, Bapak Ibu. Kesombongan rohani adalah dosa yang memakai pakaian doa ini. Hati-hati ini Bapak Ibu. Ia tidak berkata, aku hebat. Ia berkata, Tuhan sungguh memakai aku. Apa bedanya? Ia tidak berkata, aku lebih baik. Tetapi ia berkata, aku lebih rohani. Itulah ayam jantan rohani, berkokok di atas atap gereja ini Bapak Ibu. Namun ingatlah, ayam jantan juga berkokok pada malam ketika Petrus menyangkal Yesus. Ayam jantan adalah suara pengingat kegagalan manusia layaknya. Begitulah seharusnya. Spurgeon mengingatkan, lebih baik kita menangis seperti Petrus daripada berkokok seperti ayam jantan. Nah, kita harus menyadari ya Bapak Ibu ya, kemenangan sejati itu sebenarnya bukan tentang kita loh. Bapak Ibu dan saudara-saudara ya, ketika seseorang dimenangkan bagi Kristus, itu bukanlah piala untuk kita. Itu adalah jiwa yang ditebus oleh darah anak domba ya. Kita hanyalah bejana tanah liat Bapak Ibu. Jika Tuhan memakai kita, itu anugerah. Jika Tuhan memberkati pelayanan kita, ya itu kemurahan ya. Tidak ada tempat bagi dada yang terangkat, hanya lutut yang bertelut. Itu. Spurgeon sendiri di puncak popularitasnya Bapak Ibu berlutut di ruang doa sebelum naik mimbar ini. Ia sadar tanpa Roh Kudus ia hanyalah suara kosong Bapak Ibu. Nah, ini ada suatu pesan profetis untuk zaman ini ya. Zaman ini tidak berbeda Bapak Ibu. Media sosial membuat setiap keberhasilan itu cepat terlihat ya. Pelayanan menjadi tontonan, jumlah pengikut menjadi ukuran nilai ya. Dan ayam jantan modern berkokok lebih keras daripada sebelumnya Bapak Ibu. Daripada yang dulu-dulu itu. Namun Tuhan mencari hati yang remuk, bukan dada yang membusung. Ia mencari hamba yang berkata, bukan aku ya Tuhan, tetapi Engkau. Karena kerajaan Allah tidak dibangun oleh ayam jantan, Bapak Ibu, melainkan oleh anak domba ini. Nah, bagaimana ceritanya dari kokok menuju salib? Maka ketika Petrus jatuh, ayam jantan berkokok. Namun setelah kebangkitannya, Petrus tidak lagi membusungkan dada. Ia menggembalakan dengan air mata ini justru. Itulah perubahan yang sejati. Spurgeon mengerti, lebih baik menjadi domba yang rendah hati daripada ayam jantan yang berisik Bapak Ibu. Karena pada akhirnya bukan suara kokok yang mengubah dunia, melainkan suara di kayu salib sudah selesai. Bapak Ibu dan saudara-saudara ya, jika Tuhan sedang memakai engkau ya, rendahkanlah dirimu. Jika engkau baru saja mengalami kemenangan, sujudlah. Karena jika engkau merasa penting, ingatlah, siapa yang disalibkan? Bukan engkau, tapi Kristus. Biarlah ayam jantan itu berhenti berkokok dan biarlah salib yang berbicara Bapak Ibu ya. Sebelumnya, pada tahun 1177, seseorang juga pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Siapa dia Bapak Ibu? Tokoh yang lebih awal, sekitar tahun 1177,
770-an yang dikenal mengucapkan ungkapan dengan gambaran serupa tentang orang yang baru bertobat lalu berjalan seperti ayam jantan itu adalah John Newton, Bapak Ibu ya, yang hidup tahun 1725 sampai dengan 1807. John Newton adalah seorang mantan pedagang budak yang kemudian bertobat dan menjadi pendeta Anglikan ya. Serta pernah menulis sebuah lagu yang terkenal ya, Amazing Grace ya. Di dalam surat-surat pastoralnya tahun 1770-an itu sering memakai ilustrasi yang sangat mirip nih. Seorang yang baru dimenangkan atau mengalami kemenangan rohani cenderung segera merasa dirinya penting dan berjalan dengan kesombongan yang kentara, Bapak Ibu ya, seperti ayam jantan yang membusukkan dada. Spurgeon pada abad ke-19 kemudian mengutip atau menggemakan gambaran itu. Tetapi Newton sudah lebih dahulu menggunakannya di dalam konteks bimbingan rohani bagi petobat-petobat muda, Bapak Ibu. Newton menulis banyak nasihat pastoral di dalam kumpulan suratnya, khususnya di dalam karya terkenalnya Cardiponia yang diterbitkan tahun 1781 yang berisi surat-surat yang ditulis sebelumnya ini, Bapak Ibu. Di dalam surat-surat itu ia memperingatkan bahaya spiritual pride, kesombongan rohani yang sering muncul segera setelah seseorang itu mengalami pertobatan atau keberhasilan pelayanan. Jadi secara historis Bapak Ibu, tahun 1770-an, John Newton sudah memakai ilustrasi ayam jantan sebagai sindiran terhadap kesombongan rohani. Dan abad ke-19, Bapak Ibu, Charles Spurgeon itu mengulang dan mempopulerkan gambaran itu di dalam khotbah-khotbahnya, Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan Irenaeus? Seorang uskup dari Lyons ini, Bapak Ibu. Dia juga pernah mengucapkan kata-kata yang sama ya. Pertanyaannya sangat baik ini, Bapak Ibu. Ya, tentang Irenaeus yang kurang lebih tahun 130 sampai 202 Masehi hidupnya ya. Seorang uskup dari Lyon yang menulis karya besar Ad versus Heresies ini ya. Atau Against Heresies ya. Tidak ada bukti tekstual yang terdokumentasi bahwa ia pernah mengucapkan secara eksplisit sebetulnya kalimat tentang orang-orang yang berjalan seperti ayam jantan itu ya. Setelah menang Bapak Ibu ya. Namun mengapa kadang namanya itu dikaitkan Bapak Ibu? Karena Irenaeus memang sangat keras ya menentang kesombongan rohani. Khususnya di dalam menghadapi kaum Gnostik abad kedua yang di dalam karyanya Ad versus Heresies. Ia menggambarkan bagaimana para guru Gnostik itu merasa memiliki pengetahuan rahasia ya, menganggap diri lebih tinggi dari gereja dan menganggap bahwa orang lain itu sebagai lebih rendah rohani dari mereka. Ia menuduh mereka itu membusukkan diri karena klaim pengetahuan khusus gitu loh. Bahasa yang ia pakai memang tajam dan kadang satir, tetapi tidak ada teks asli Yunani atau Latin yang mencatat metafor ayam jantan secara literal di sini ya. Kemungkinan besar terjadi konflasi historis ini ya. John Newton memakai metafora ayam jantan itu di abad ke-18. Charles Spurgeon mengulanginya di abad ke-19. Irenaeus berbicara keras tentang kesombongan rohani di abad kedua, tetapi tanpa metafora ayam jantan yang terdokumentasi. Karena ketiganya berbicara tentang tema yang sama, bahaya kesombongan setelah kemenangan, atau pengetahuan rohani. Maka kadang-kadang orang itu mengaitkan kutipan itu kepada Irenaeus ya. Meski tidak ada bukti sumber primer yang mendukungnya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya secara historis yang paling dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu, tidak ada bukti bahwa Irenaeus itu mengucapkan kalimat itu secara literal. Ia memang mengecam kesombongan rohani secara teologis dan pastoral Bapak Ibu. Metafora ayam jantan itu lebih dapat dilacak pada John Newton dan kemudian dipopulerkan oleh Spurgeon itu loh. Nah,
Bagaimana konteks penganiayaan di Lion tahun 177 Masehi dan perlawanan terhadap Gnostisisme itu membentuk nada keras Irenaeus terhadap kesombongan rohani. Ini sebuah konteks sejarah yang sangat menarik dan cukup dramatis, Bapak Ibu. Mari kita masuk ke lebih dalam ke dunia abad kedua, Bapak Ibu ya. Dunia darah, api, dan bidat ini ya. Dunia tempat Irenaeus berdiri sebagai gembala di sini. Nah, tahun 177 Masehi di kota Lion, waktu itu disebut Lugdunum. Kota ini dinamakan Lugdunum ya. Gelombang penganiayaan itu meledak. Orang-orang Kristen ditangkap, disiksa, dipaksa menyangkal iman mereka kepada Kristus ya. Uskup saat itu adalah Potinus, seorang tua renta berusia lebih dari 90 tahun, Bapak Ibu. Ia dipukuli dan mati sebagai martir karena ini. Irenaeus saat itu tidak berada di kota, Bapak Ibu. Ia sedang di Roma sebagai utusan gereja. Ketika ia kembali, ia menemukan gerejanya berdarah. Gembalanya mati, jemaatnya tercerai-berai, Bapak Ibu. Dan di tengah luka penganiayaan itu muncul ancaman lain. Bukan pedang Romawi, Bapak Ibu. Bukan singa arena, melainkan kesombongan teologis ini. Gnostisisme, kesombongan berbalut pengetahuan. Irenaeus menghadapi ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Valentinus dan Basilides ya. Kaum Gnostik mengklaim mereka punya gnosis, sebuah pengetahuan rahasia. Dan keselamatan itu bukan melalui iman sederhana kepada Kristus, tetapi melalui pencerahan elit. Tubuh itu jahat, hanya roh yang penting. Allah perjanjian lama itu lebih rendah dari Allah yang sejati. Masalah terbesar bukan sekedar kesalahan doktrin ini Bapak Ibu. Masalahnya adalah kesombongan rohani. Mereka memandang jemaat biasa sebagai orang psikis, kelas rohani rendah. Mereka menyebut dirinya pneumatik, golongan rohani yang lebih tinggi. Itu adalah dada yang terangkat. Itu adalah ayam jantan rohani abad yang kedua nih Bapak Ibu. Nah, Ad versus Heresis adalah sebuah pukulan bagi kesombongan ini. Di dalam karyanya Ad versus Heresis atau Against Heresis, Irenaeus tidak hanya membantah ajaran sesat. Ia menyerang akar kesombongannya. Ia menunjukkan bahwa iman gereja bersifat publik, bukan rahasia. Injil diberitakan terbuka, bukan hanya untuk orang elit. Para rasul tidak mengajarkan dua tingkat keselamatan, dan Kristus benar-benar menjadi manusia, dan tubuh bukan sesuatu yang hina, Bapak Ibu. Irenaeus menekankan satu konsep yang indah, rekapitulasi. Kristus mengulang sejarah manusia, di mana Adam gagal, Kristus menang. Di mana manusia jatuh ke dalam kesombongan, Kristus merendahkan diri justru. Bagi Irenaeus, keselamatan bukan tentang menjadi yang lebih tinggi dari orang lain ya. Keselamatan adalah Allah turun menjadi manusia. Kenosis Bapak Ibu. Ini ada sebuah pesan profetis dari Lion untuk kita Bapak Ibu ya. Bayangkan situasinya pada waktu itu Bapak Ibu. Gereja baru saja kehilangan uskupnya karena martir ya. Darah belum kering di tanah. Lalu muncul orang-orang yang berkata, kami lebih tahu dari kalian. Kami punya wahyu yang lebih dalam. Betapa kontrasnya ini Bapak Ibu. Para martir mati dengan rendah hati. Kaum Gnostik hidup dengan dada terangkat seperti ayam jantan Bapak Ibu. Irenaeus melihat bahaya ini. Ia tahu kesombongan rohani lebih berbahaya daripada penganiayaan. Penganiayaan memurnikan gereja, tapi kesombongan membusukkannya Bapak Ibu. Nah, apa relevansinya bagi gereja, bagi kita zaman ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara ya, zaman kita ini tidak memiliki arena singa seperti di Lion waktu itu Bapak Ibu ya. Namun kita punya arena media ini sekarang. Platform dan popularitas. Kita punya pengetahuan teologi yang luas.
akses literatur tanpa batas, dan diskusi doktrin yang tajam sekali Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita rendah hati seperti martir-martir tadi? Apakah kita membusungkan dada seperti kaum-kaum gnostik tadi? Irenaeus mengajarkan bahwa iman sejati itu bukan tentang menjadi elit. Iman sejati adalah berpegang kepada Injil yang sederhana dan apostolik, Bapak Ibu. Kristus adalah jawaban bagi segala kesombongan. Di Taman Eden, manusia jatuh karena ingin menjadi seperti Allah. Di Lion, kaum gnostik jatuh karena ingin menjadi lebih tinggi. Namun Kristus Allah yang sejati justru merendahkan diri. Ini sebuah ironi ilahi, Bapak Ibu. Keselamatan bukan menaikkan dada. Keselamatan adalah menundukkan lutut, Bapak Ibu. Irenaeus tidak pernah tercatat itu memakai metafora ayam jantan secara literal ya. Tetapi semangat peringatannya sama. Hati-hatilah dengan kemenangan yang membuatmu merasa lebih tinggi. Hati-hatilah dengan pengetahuan yang membuatmu meremehkan orang lain. Karena gereja dibangun bukan oleh orang yang merasa paling tahu, melainkan orang yang merasa lebih setia, Bapak Ibu. Dan suara yang menyelamatkan dunia bukanlah kokok kesombongan, melainkan suara anak domba yang berkata, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang paling rendah. Demikian Bapak Ibu. Amin.